Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindin Tarif Sakib dari kelas TRPL 2A Malam dengan NIM 434251. Di sini saya ingin menjelaskan tentang asesmen akhir dari mata kuliah pemrograman basis data. Oke. Di sini ada soal, sebuah toko buku memiliki database skema sebagai berikut: pelanggan, buku, pesanan, detail pesanan. Ada manajemen toko. Di situ pertanyaannya itu, tampilkan daftar nama pelanggan beserta total yang belanjakan terlebih dari 500.000. Mari kita buat. Pada nomor 1 kita buat lagi sebuah database. Sudah terhidupkan. Kita buat lagi database DB buku, toko buku. Kita buat. Pada DB buku ini kita akan melakukan create table yang termasuk dari table pelanggan hingga table pesanan. Untuk mempersingkat waktu kita akan melakukan copy paste. Setelah itu kita tak lupa pula untuk melakukan insert dummy datanya. Data baru pencet. Oke, dengan ini sudah terkirim, terbuat dengan baik, dan juga ada buku, detail pesanan, pelanggan, pesanannya, dan lain sebagainya. Terus kita buat lagi SQL yang untuk memenuhi dari soal nomor 1 ini. Tampilkan daftar nama pelanggan beserta uang total mereka belanjakan diurutkan dari belanja terbesar. Oke. Dari urutan belanja terbesar yaitu kita buat lagi SQL-nya. Kita lakukan select ke situ p titik nama jumlah kali p titik situ s total belanja dan pesanan PS. PSID pelanggan, PSID pelanggan. Oke. Join lagi, join detail pesanan, DP on PS, detail pesanan DP on PS titik ID pesanan sama dengan DP titik ID pesanan. Baru kita lakukan join buku P on DP buku, DP ID buku, ID buku sama dengan B titik ID buku. Kita lakukan group by.
Oke, sudah tersedia di mana pada ini, di mana daftar pelanggan yang nilainya nilai total belanjanya itu lebih di atas 500.000 ada Citra Lestari dan Andi Wijaya. Oke, selanjutnya tampilkan 5 buku kategori fiksi paling banyak terjual selama tahun 2023. Paling banyak terjual selama tahun 2023. Detail habis itu kita bahas SQL-nya. Baru kita lanjut lagi pada ini select. From buku. Oke, demi mempersingkat waktu kita percepat aja. Oke, demi mempersingkat waktu kita percepat saja pada bagian di sana ada select, kita balas judul, habis itu yang dapat jumlah terjualnya dari buku, habis itu kita lakukan join ID buku, ID pesanan, dengan kita lakukan penambahan pada penambahan filterisasi di kategori fiksi dan terjualnya. Oke, kirim tabel DB atas partikel doesn't exist. Ternyata ada kesalahan. Kita copy lagi. Oh, ternyata pada salah di DB bukunya. Scale-nya oke. Oke, di sini sudah terjadi atau Laskar Pelangi dengan 13, Bumi, Hujan, 8, Ronggeng Dukuh Paruk, Cantik Itu Luka. Oke, setelah itu kita lakukan lagi pada tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Di sini pada bagian 1C menampilkan nama pelanggan yang tak pernah melakukan pesanan sama sekali. Select DB buku. Kirim. Di sini ada Dewi Anggrani yang dimana dia tidak melakukan pemesanan sama sekali. Oke, setelah itu kita buat lagi database terbaru untuk soal nomor 2. Pada soal data 2 itu sebuah perusahaan memiliki database pegawainya atau mengelola karyawan dan departemen. Skema database-nya sebagai berikut: karyawan, departemen, proyek, dan tugas. Di sini soal A tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan setiap departemen yang juga tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke, kita mulai. Demi mempersingkat waktu, kita buat terlebih dahulu namanya DB departemen. Oke, pada DB departemen ini kita terlebih dahulu membuat tabelnya. Habis itu kita lakukan insert into, baru kita lakukan buat tabelnya.
tabel departemen, tabel karyawan, dan tabel proyek, serta tabel tugas. Oke, sudah siap semua, terlaksanakan. Kita lanjut kirim. Sudah ada di sini, sudah tertera pada tabel departemen, karyawan, proyek, dan tugas. Nah, pada soal itu lagi kita memerlukan tampilkan nama departemen karyawan. Di setiap departemen tampilkan juga nama departemen tidak memiliki karyawan sama sekali. Departemen tidak memiliki karyawan sama sekali, kita lakukan SQL. Terus baru kita buat. Dimana pada ini kita lakukan SQL-nya. Mempersingkat waktu, yaitu kita melakukan. Oke, di sini ada kita melakukan penglihatan di mana dari nama departemennya itu kita hitung dari ID departemen. Kita melakukan live join dan kita mulai untuk penyelesaian soal nomor 2. Di mana di sini ada nama departemennya itu IT, di situ HRD, keuangan dan pemasaran dengan jumlah karyawan sebagai berikut. Setelah itu kita lanjut lagi, nomor B, tampilkan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Kita lanjut, select nama lengkap, gaji, habis itu from karyawan, where gajinya lebih besar dari rata-rata karyawan yang ada. Select average gajinya from karyawan. Oke, sudah tertera di sini ada Eko Prasetyo dan Fajar Nugraha dengan gajinya itu 12 dan 15 juta. Oke, di sini kita lakukan lagi di bagian nomor 2C, yaitu tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Data pegawai, kita lakukan select, habis itu karyawan nama lengkap from karyawan, oke, join, habis itu departemen di on titik di karyawan, misalnya di departemen, di departemen baru di titik di departemen, left join, di situ tugasnya T on, oke, titik ID karyawan. Kita lakukan filtrasi dengan where, habis itu di nama departemennya sama dengan IT and ID tugas is null. Dimana di sini kita Gutawa dia tidak memiliki tugas di bagian departemen IT. Kita cek apakah sudah benar. Ya, sudah benar, dia tidak memiliki tugas pada bagian di departemen IT, dia sedang tidak memiliki tugas. Selanjutnya kita lanjut pada soal nomor 3. Sistem informasi akademik sebuah universitas perlu mengonfirmasi bahwa beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai. Disitu ada mahasiswa, mata kuliah, nilai. Pertanyaannya, buatlah sebuah store prosedur proses kelulusan menerima NIM yang sudah mencapai status manfaat. Jika ya, bakal status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak, ada perubahan terjadi prosedur memberikan pesan konfirmasi dan diluluskan. Oke, kita buat DB SIA, kita buat lagi.
Habis itu kita melakukan create table yang sesuai pada soal tersebut. Create table, baru kita buat lagi. Oke, kita buat. Dari sini ada tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Kita lakukan insert datanya. Oke, sudah tertera di sini pada DBSIA. Ada mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Dimana kita lakukan membuat store prosedur untuk proses kelulusannya. Oke, kita buat store prosedurnya. Untuk nomor 3, demi mempercepat waktu, akan saya jelaskan di mana kita lakukan delimiter dan create prosedur proses kelulusan dengan menggunakan NIM serta varcharnya NIM dengan tipe data varchar 15. Kita lakukan deklarasi dari total SKL-nya itu dari deklarasi, situ select total SKS into V total SKS. Dari kita ngambil datanya dari mahasiswa, di mana kita melakukan filtrasi NIM-nya itu sama dengan PNIM. Situ if total SKS-nya jika lebih dari 144, kita akan melakukan update dan ubah statusnya menjadi lulus dari filtrasi. Habis itu kita akan memberikan pesan dengan mahasiswa dengan NIM berhasil lulusan. Jika tidak, mahasiswa dengan NIM tersebut belum memenuhi kelulusan. Oke, kita jalankan. Oke, dia ada, tapi kita lakukan sepertinya di BCA. Nah, di sini dia sudah melakukan ada prosedurnya, store function prosedur, di mana proses kelulusannya kita ubah, kita buat sesuai dengan NIM tersebut. Rian Hidayat 434251101. Kita coba proses kelulusan eksekusi 434251101. Kita jalankan. Di sini ada mahasiswa dengan NIM 4325111 berhasil diluluskan. Oke, setelah itu kita lanjut pada soal nomor B. Buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return nilai indeks prestasi akumulatif PK tersebut. Baik, kita mulai. Mempersingkat waktu, kita mulai aja. Oke, dimana kita akan membuat store function untuk hitung IPK, dimana kita akan melakukan jika SKS-nya, jika nilainya dari ini case and nilai huruf, di sini ialah merupakan parameter dari nilainya. Habis itu kita lakukan join mata kuliah dan IPK-nya terjalankan. Kita jalankan. Oke, dari sini start prosedurnya sudah ada. Fungsi kita jalankan. Kita mengambil NIM-nya, kita jalankan. Itu hitung IPK-nya itu 3,6. Kemudian untuk mahasiswa kita yang Siti Rama 43. Oke. Untuk Forama dia hitung IPK-nya di sini kita 434251102. Kita jalankan, kirim 2,57. Habis itu selanjutnya untuk bagian nomor 3 ini sudah clear semua. Baru kita nomor 4, sebuah sistem manajemen inventory stock return memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis. Setiap kali terjadi penjualan, selain itu sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Skema database yang relevan adalah produk, penjualan, detail penjualan, dan log status. Bolehlah sebuah trigger bernama update stock. Setelah penjualan, triggernya harus aktif secara otomatis. Setelah ada baris baru, ditambahkan insert ke table detail penjualan.
Fungsi dari 3 itu mengurangkan nilai pada kolom stok, prosedur, dan jumlah barang. Oke, di bagian A ini itu mengurangi nilai pada kolom stok, prosedur, berdasarkan jumlah barang yang terjual baris di detail penjualan. Oke, kita buat terlebih dahulu database-nya. DB retail. Di bagian DB retail ini kita lakukan pembuatan create table-nya. Create table manajemen inventaris retail. Habis itu tak lupa pula kita akan melakukan ini. Insert data dummy-nya. Sini kita kirim. Oke, baru kita lakukan pembuatannya. Detail penjualan, log status rendah, penjualannya, produk. Di sini kita akan melakukan SQL-nya, dimana mempersingkat waktu kita akan percepat. Dan ini pada ini saya buat menjadi satu, dimana setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memastikan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Jadi kita buat lagi. Jadi kita buat SQL-nya itu untuk soal A dan B. Jadi delimiter situ create trigger kita update stop setelah after insert on detail penjualan for each row. Oke. Habis itu kita lakukan deklarasi Y sama dengan stok sisa, kita lakukan deklarasi di mana up kita update produk, set stoknya kita ubah stok sama dengan stok dikurangi new jumlah where ID produknya kita sama dengan new ID produk. Situ kita lakukan select stock into stok sisa,
to if dari 10 insert into log stok rendah stok tersisa itu waktu peringatan itu value nya new titik id produk di produk itu stok sisa oke kita lakukan and if oke biar lebih jelas terus kita selesaikan and baru delimiter. Oke, sudah terbuat SQL-nya. Kita uji coba. Setelah produk selesai, kita insert di mana dengan log stok rendah produk. Di mana di sini akan tertera pada DB mana? DP log stok rendah di mana produk. Di sini mouse-nya wireless mechanical. Dari penjualannya kan ada satu ID penjualan. Di situ log stok rendahnya data penjualannya produk. Penjualannya baru kita ubah di mana data penjualan ID penjualannya jika dibeli dengan 5 valuasi log stok rendah. ID penjualan 1 log stok rendah tanggal penjualan data penjualan sebentar tambah data insert mengurangi nilai pada kolom stok produk berdasarkan jumlah. Persingkat waktu kita coba lagi. Oke. Kita ambil nilai stoknya. Baru jika cek sisa stok kurang dari 10 catat ke log stok rendah. Jadi dikarenakan ini kita update produk, ambil nilai sisa stok terbaru, baru ini. Pada log stok sisa lebih dari 10 dia akan mengulangi dengan 10 rendah. Oke, peringatan. Kirim. DB retail update stok telah penjualan sudah terbuat. Oke, dari trigger ini. Dari sini create triggernya itu sudah terbuat. Jadi kita di sini tadi kan sudah terbuat. DB retail update stok setelah penjualan setelah selesai. Jadi mari kita buat dari update log penjualan, detail penjualannya di sini. Tampilan log stok rendah penjualan kita buat kita tambahkan coba
Oke. Oke, baik. Mungkin seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih dan sudah menonton.